Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, khususnya kelas 7? Baik, pada hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan kalian berdoa membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik, materi kita pada hari ini adalah bernyanyi unisono dan kelompok vokal. Ya, jadi kita masuk kepada bab seni musik. Ya, jadi kalian mesti tahu apakah yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono ataupun kelompok. Jadi bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi dengan satu suara dan dapat dinyanyikan oleh sekelompok orang. Jadi kelompok vokal adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Itu disebut dengan kelompok vokal. Nah, menyanyi dengan satu suara itu adalah disebut atau dikategorikan sebagai bernyanyi secara unisono. Ya, supaya lebih paham mengenai bernyanyi satu suara dan bernyanyi lebih dari satu suara, maka kita akan menyimak beberapa penjabaran dari materi seperti yang pertama adalah bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Nah, di dalam partitur sebuah lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Jadi menyanyi unisono itu tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Contoh daripada bernyanyi unisono misalnya terdapat pada lagu pop, lagu wajib maupun lagu mars, kemudian juga lagu daerah. Contoh misalnya satu lagu Bubui Bulan ya, coba perhatikan. Bubui bulan, bubui bulan sangrai bintang, panon poe disasate. Nah, itu adalah lagu daerah di mana kita bernyanyi tunggal. Ya, kalau bernyanyi secara unisono itu satu suara tetapi ada beberapa orang atau kelompok vokal. Nah, untuk menyanyikan sebuah lagu secara unisono, kita perlu adanya teknik vokal dan organ suara manusia. Apa sih teknik vokal itu? Ya, jadi teknik vokal itu adalah suatu cara atau usaha untuk memproduksi suara supaya suara yang keluar itu akan terlihat baik atau terdengar baik dan benar, sehingga suara yang keluar dari mulut itu merdu, kemudian nyaring, dan juga membuat orang lain mendengar tuh menjadi terhibur. Ya, oke. Beberapa teknik vokal yang akan kita pelajari, kita harus pahami dulu organ suara manusia. Jadi di antara udara dari paru-paru, kemudian bentuk bibir Anda, dan pita suara itu adalah komponen penting di dalam memproduksi bicara dan bernyanyi. Jadi pita suara itu berfungsi untuk bernapas dan berbicara. Ya, contoh misalnya ada beberapa istilah yang harus kalian pahami di dalam teknik vokal. Ya, yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Tetapi di dalam musik, artikulasi itu merupakan cara pengucapan kata-kata di dalam menyanyi sehingga menciptakan dan membentuk suara yang jelas, nyaring, dan suara yang dihasilkan pun menjadi indah. Contoh ya, kalau kita menyanyi, ya kita harus benar-benar memperhatikan bahasa. Bahasa dalam bernyanyi itu merupakan bunyi yang berasal dari alat artikulator. Jadi alat artikulator itu terdiri dari paru-paru, tenggorokan, kemudian rongga mulut, ya kan? Kemudian hidung. Sedangkan kalau titik artikulatornya itu mencakup bibir, kemudian lidah, langit-langit, gigi, dan juga pita suara. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi di dalam artikulasi adalah bunyi vokal. Bunyi vokal itu kan kalian pasti tahu dong, vokal itu apa, konsonan itu apa. Ya, kalau vokal itu kan A, I, U, E, O.
ya. Di dalam bernyanyi pun kita harus memperjelas atau menggunakan artikulasi yang benar. Contoh, misalnya lagu apa ya? Oke, Ibu Pertiwi deh, coba ya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Stop. Ya, pasti kamu ikut menirukan Bu Reni ya. Oke, jadi artikulasi, jadi pada saat kita mengucapkan, itu pengucapan kita harus jelas. Ya, maju mundurnya lidah, kemudian tinggi rendahnya lidah, ya kan? Kemudian bentuk bibir seperti apa. Jadi, nggak mungkin dong kalian menyanyinya kulihat, ininya nggak terbuka sama sekali. Apa yang keluar dari mulut kita, bibir kita akan menjadi suara yang indah apabila kita menggunakan artikulasi yang baik dan benar. Oke, yang harus kita perhatikan lagi yang kedua adalah frasering atau aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa dimengerti. Jangan kalian pada saat menyanyi itu memenggal lirik lagu di tengah-tengah ataupun yang tidak pas sehingga akan terdengarnya kurang indah atau kurang bagus. Ya, itu frasering. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah intonasi. Nah, intonasi itu merupakan tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, dan dialog. Jadi, pada suatu dialog atau kalimat yang kita ucapkan tanpa menggunakan intonasi, maka suara yang dikeluarkan akan terasa monoton, datar, dan sangat membosankan. Oke ya, jadi intonasi itu kalian harus paham bahwa intonasi itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tekanan dinamik atau keras atau lemah, kemudian tekanan nada, tinggi, dan juga tekanan tempo. Tempo artinya cepat atau lambat dalam menyanyikan sebuah lagu. Jadi kalau kalian melihat satu partitur lagu, di situ pasti akan tertulis temponya apa, kemudian biramanya berapa, kemudian nada dasarnya terletak pada nada dasar apa, judulnya, dan juga siapa pengarangnya. Kalau yang tidak ada pengarangnya berarti anonim. Oke, sampai sini paham?